Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sandiwara hati Niken mengisahkan perjalanan batin seorang penyanyi campur sari bernama Niken yang terjebak di persimpangan perasaan antara dua sosok penting dalam hidupnya. Mas Lindra hadir sebagai penopang setia yang menemaninya dari nol, memahami luka dan mimpi tanpa banyak tuntutan. Sementara Mas Ardi adalah bayang-bayang masa lalu yang kembali dengan janji, kenangan, dan nada lama yang belum sepenuhnya padam. Di balik panggung gemerlap dan senyum yang selalu tampak sempurna, Niken memainkan sandiwara hati menyembunyikan kebingungan, rasa bersalah, dan ketakutan memilih. 8 bab kisah ini mengalir perlahan, penuh emosi, konflik batin, dan keputusan besar yang akan menentukan bukan hanya siapa yang ia pilih, tetapi juga siapa dirinya kelak. Sebelum kita lanjut cerita, saya sarankan menulis sholawat di komentar yang kita tujukan kepada Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam agar kelak sholawat ini bisa jadi saksi kita untuk mendapatkan syafaatnya. Amin. Saya mohon keikhlasannya untuk like dan subscribe channel ini. Saya doakan supaya kita semua dipermudahkan untuk segala urusannya. Amin. Pagi itu, suara gamelan dari radio tua di sudut ruang latihan terdengar lirih, menyatu dengan sinar matahari yang masuk melalui jendela kayu. Niken duduk diam, menatap pantulan dirinya di kaca besar, mencoba mengenali perempuan yang kini berdiri di antara mimpi dan perasaan yang saling bertabrakan. Ada senyum tipis di wajahnya, namun matanya menyimpan kegelisahan yang tak mudah dibaca. Sudah bertahun-tahun Niken menapaki dunia campur sari, dari panggung kecil di desa hingga acara besar yang dipenuhi sorot lampu. Setiap lagu yang ia nyanyikan seolah merekam potongan hidupnya sendiri, termasuk kisah cinta yang tak pernah benar-benar sederhana. Ia dikenal ceria oleh banyak orang, padahal di balik itu, hatinya sering berdebat dengan dirinya sendiri. Mas Lindra adalah orang yang paling sering berada di sisinya akhir-akhir ini. Ia bukan hanya manajer, tetapi juga sahabat yang memahami kelelahan Niken tanpa perlu banyak tanya. Lindra tahu kapan harus bicara dan kapan harus diam, sesuatu yang membuat Niken merasa aman dalam kebersamaan yang tenang. Namun ketenangan itu mulai retak sejak sebuah nama kembali muncul dalam hidupnya. Mas Ardi, musisi lama yang pernah mengisi hari-hari awal karir Niken, datang membawa kabar dan rencana yang tak terduga. Kehadirannya seperti melodi lama yang tiba-tiba diputar kembali, membuat hati Niken bergetar tanpa ia minta. Pertemuan pertama mereka setelah sekian lama terjadi tanpa sengaja di sebuah acara musik daerah. Tatapan itu singkat, namun cukup untuk membuka pintu kenangan yang selama ini ia tutup rapat. Niken tersenyum sopan, tetapi jantungnya berdetak lebih cepat dari biasanya. Sejak hari itu, pesan-pesan dari Ardi mulai datang, awalnya sekadar menanyakan kabar, lalu perlahan menyentuh masa lalu yang pernah mereka bagi. Niken membalas dengan hati-hati, berusaha menjaga jarak yang sopan, meski perasaannya tak selalu sejalan dengan pikirannya. Di sisi lain, Lindra mulai merasakan perubahan kecil pada diri Niken. Ia melihat Niken lebih sering melamun, lebih lama memandangi ponselnya, dan kadang tersenyum sendiri tanpa alasan yang jelas. Lindra tidak menuduh, namun kegelisahan itu tumbuh pelan di dadanya. Suatu sore, saat latihan selesai lebih cepat, Lindra mengajak Niken berbincang ringan. Ia tidak menyebut nama Ardi, hanya menanyakan apakah Niken baik-baik saja. Pertanyaan sederhana itu justru membuat Niken terdiam, seolah ia sendiri belum tahu jawabannya. Niken menyadari bahwa ia sedang memainkan sandiwara kecil, tersenyum di depan Lindra, bersikap wajar pada Ardi, dan menyimpan kebingungan sendirian. Ia takut melukai salah satu, namun lebih takut lagi menghadapi kejujuran yang menuntut pilihan. Malam harinya, Niken menulis lirik lagu baru. Kata-katanya tentang dua jalan yang sama-sama indah namun tak bisa dilalui bersamaan. Ia berhenti menulis di tengah bait, karena menyadari bahwa lagu itu terlalu jujur, bahkan untuk dirinya sendiri. Di luar jendela, suara malam desa terasa tenang, berbanding terbalik dengan isi kepala Niken. Ia tahu ini baru awal dari pergulatan yang lebih dalam, dan tidak ada cara untuk kembali ke titik sebelum Ardi muncul lagi. Dengan napas panjang, Niken menutup bukunya. Ia belum memilih, belum berani menentukan arah. Namun satu hal pasti, sandiwara hatinya telah dimulai, dan setiap langkah ke depan akan membawa konsekuensi yang tak bisa ia hindari. Hari-hari setelah pertemuan itu berjalan dengan ritme yang terasa berbeda bagi Niken. Jadwal manggung tetap padat, suara tepuk tangan masih meriah,
namun ada sesuatu yang mengganjal di dadanya setiap kali ia menatap kerumunan. Ia menyanyi dengan senyum terlatih, sementara pikirannya sering melayang pada percakapan singkat yang belum menemukan ujung. Mas Ardi kembali menghubunginya dengan alasan yang terdengar profesional. Ia mengajak Niken membicarakan kemungkinan duet dalam sebuah acara besar yang akan digelar beberapa bulan ke depan. Kata-katanya disusun rapi, seolah tak menyisakan ruang untuk masa lalu, namun Niken merasakan getaran yang sama seperti dulu, getaran yang membuatnya ragu pada keteguhan hatinya sendiri. Niken tidak langsung memberi jawaban. Ia tahu setiap keputusan kecil bisa berujung panjang, dan ia tidak ingin terburu-buru. Pesan Ardi dibiarkannya menggantung beberapa jam, hingga akhirnya ia membalas singkat dengan nada netral, berjanji akan mempertimbangkannya dengan matang. Sementara itu, Mas Lindra semakin sering memperhatikan detail-detail kecil yang sebelumnya terabaikan. Ia melihat bagaimana Niken memeriksa ponselnya berulang kali di sela latihan, bagaimana raut wajahnya berubah setiap kali sebuah nama muncul di layar. Lindra memilih diam, bukan karena tidak peduli, melainkan karena ia ingin memahami sebelum bertanya. Suatu malam, setelah manggung di kota kecil yang dingin, mereka duduk berdua di dalam mobil. Jalanan sepi, hanya lampu-lampu jalan yang menemani perjalanan pulang. Lindra memecah keheningan dengan obrolan ringan tentang penampilan malam itu, mencoba menjaga suasana tetap hangat. Niken menjawab seperlunya, lalu terdiam. Keheningan kembali mengisi ruang di antara mereka, kali ini terasa lebih berat. Lindra menoleh sekilas, ingin bertanya lebih jauh, namun menahan diri. Ia tahu ada waktu yang tepat, dan ia tidak ingin memaksa. Di rumah, Niken kembali membuka pesan dari Ardi. Ia membaca ulang kalimat-kalimat yang terasa biasa namun menyimpan makna lain di baliknya. Ingatannya melayang pada masa-masa awal karir, saat Ardi menjadi rekan diskusi, teman bermimpi, dan seseorang yang pernah begitu dekat. Namun bayangan Lindra segera muncul, dengan caranya yang tenang dan kehadirannya yang konsisten. Ia teringat bagaimana Lindra selalu ada saat ia lelah, saat suaranya hampir habis, atau saat ia ragu pada dirinya sendiri. Perbandingan itu membuat hati Niken semakin tak menentu. Keesokan harinya, Niken mencoba menenggelamkan diri dalam latihan. Ia berharap musik bisa meredam kegelisahannya, seperti yang selalu terjadi. Namun setiap nada yang ia lantunkan justru terasa penuh emosi, seakan lagu-lagu itu tahu apa yang sedang ia sembunyikan. Lindra memperhatikan perubahan itu dari kejauhan. Ia melihat Niken menyanyi dengan perasaan yang lebih dalam, namun juga lebih rapuh. Di dalam hati, Lindra mulai bertanya-tanya, apakah ia masih berdiri di tempat yang sama di hidup Niken, ataukah perlahan tergeser oleh bayangan lama. Sore itu, Ardi kembali mengirim pesan, kali ini lebih personal. Ia menyinggung kenangan lama dan bertanya apakah Niken pernah merindukannya. Niken menatap layar ponsel lama sekali, jari-jarinya gemetar sebelum akhirnya ia meletakkan ponsel itu tanpa membalas. Ia sadar bahwa retakan kecil mulai muncul di balik senyum yang selama ini ia tampilkan. Retakan itu belum terlihat oleh banyak orang, namun cukup untuk membuatnya takut. Ia tidak ingin menyakiti siapapun, tetapi ia juga tidak bisa terus mengabaikan isi hatinya sendiri. Malam menjelang, dan Niken duduk sendirian di kamarnya. Ia memandang langit dari jendela, bertanya dalam hati sampai kapan ia bisa menunda keputusan. Di antara Mas Lindra yang setia dan Mas Ardi yang kembali membawa kenangan, Niken tahu bahwa sandiwara ini tidak akan bisa berlangsung selamanya, dan babak berikutnya akan menuntut keberanian yang lebih besar darinya. Pagi itu, Niken terbangun dengan perasaan yang tidak menentu, seolah semalam pikirannya belum benar-benar beristirahat. Udara terasa lebih berat dari biasanya, dan suara aktivitas di luar rumah terdengar samar, seperti datang dari kejauhan. Ia duduk di tepi ranjang cukup lama, mencoba menata hati sebelum memulai hari yang kembali padat. Jadwal hari itu sebenarnya sederhana, hanya latihan ringan dan rapat kecil bersama tim musik. Namun Niken tidak tahu bahwa hari itu akan membawa sebuah pertemuan yang mengubah arah kegelisahannya. Ia berangkat dengan perasaan setengah sadar, berusaha meyakinkan diri bahwa ia masih memegang kendali atas pilihannya. Di tempat latihan, suasana terasa akrab seperti biasa. Para pemain musik saling bercanda, membicarakan rencana panggung berikutnya. Mas Lindra sudah datang lebih awal, menyiapkan beberapa catatan dan menyapa Niken dengan senyum yang menenangkan,
senyum yang selama ini menjadi sandarannya. Latihan baru berjalan beberapa menit ketika pintu ruang studio terbuka. Seorang pria masuk dengan langkah ragu namun tatapannya yakin. Niken membeku seketika saat mengenali wajah itu. Mas Ardi berdiri di ambang pintu, membawa gitar di punggungnya dan senyum tipis yang sulit diartikan. Keheningan singkat menyelimuti ruangan. Para kru saling berpandangan, merasakan ketegangan yang tiba-tiba muncul. Lindra menoleh ke arah Ardi, ekspresinya tetap tenang, meski ada sorot mata yang berubah lebih tajam dari biasanya. Ardi menyapa dengan sopan, menjelaskan bahwa ia datang atas undangan salah satu kru untuk sekadar berdiskusi soal kemungkinan kolaborasi. Ucapannya terdengar profesional, namun Niken tahu kehadiran itu bukan sekadar urusan kerja. Ada sesuatu yang belum selesai di antara mereka. Niken berusaha bersikap biasa, membalas sapaan Ardi dengan senyum singkat. Jantungnya berdetak cepat, dan ia bisa merasakan telapak tangannya mulai dingin. Ia sadar, pertemuan ini datang terlalu cepat, sebelum ia sempat menyiapkan hatinya. Lindra mempersilakan Ardi duduk, tetap menjaga sikap sebagai tuan rumah yang baik. Namun di dalam dirinya, muncul perasaan yang sulit dijelaskan, campuran antara kewaspadaan dan kekhawatiran. Ia melihat bagaimana sorot mata Niken berubah saat menatap Ardi, sesuatu yang tak bisa ia abaikan begitu saja. Diskusi berjalan canggung. Ardi berbicara tentang konsep musik, tentang warna suara Niken yang dirindukannya, dan tentang peluang duet yang bisa membawa dampak besar. Niken mendengarkan dengan saksama, sesekali mengangguk, meski pikirannya sibuk menimbang setiap kata. Saat Ardi memetik gitar dan menyanyikan potongan lagu lama yang pernah mereka bawakan bersama, ruangan seolah terdiam. Nada itu membawa Niken kembali ke masa lalu, ke hari-hari penuh mimpi dan perjuangan. Dadanya terasa sesak, antara rindu dan rasa bersalah. Lindra memperhatikan semua itu tanpa berkata apa-apa. Ia memilih mengamati, mencatat setiap perubahan kecil pada diri Niken. Dalam hatinya, ia mulai menyadari bahwa kehadiran Ardi bukan sekadar gangguan sesaat, melainkan ujian yang nyata bagi hubungannya dengan Niken. Latihan akhirnya dihentikan lebih cepat dari rencana. Ardi pamit dengan janji akan menunggu kabar lebih lanjut, meninggalkan ruangan dengan langkah yang tenang namun penuh keyakinan. Pintu tertutup, tetapi jejak kehadirannya tertinggal jelas di udara. Setelah semua orang pergi, Niken dan Lindra tinggal berdua. Tidak ada percakapan panjang, hanya tatapan yang saling mencari jawaban. Niken ingin menjelaskan, namun kata-kata terasa tertahan di tenggorokan. Lindra pun memilih diam, menyadari bahwa pertanyaan yang tepat mungkin belum saatnya diucapkan. Saat Niken melangkah keluar studio, ia tahu satu hal dengan pasti. Pertemuan yang tak terencana itu telah mengguncang keseimbangan yang selama ini ia jaga. Sandiwara hatinya semakin rumit, dan jalan di depannya kini bercabang lebih jelas, menuntut kejujuran yang tak bisa lagi ia tunda. Hari-hari setelah pertemuan di studio terasa berjalan lebih lambat bagi Niken. Setiap aktivitas seolah membutuhkan usaha ekstra, bukan karena lelah fisik, melainkan karena pikirannya terus dipenuhi bayangan yang saling bertabrakan. Wajah Mas Ardi dan Mas Lindra silih berganti hadir di benaknya, membuatnya sulit menemukan ketenangan. Niken mencoba kembali pada rutinitas yang selama ini menjadi pelariannya. Ia memperpanjang jam latihan, menyanyi hingga suaranya serak, berharap kelelahan bisa mengusir kegelisahan. Namun semakin lama ia tenggelam dalam musik, semakin jelas pula perasaan yang ia sembunyikan dari dirinya sendiri. Mas Lindra tetap bersikap seperti biasa di hadapan Niken. Ia membantu mengatur jadwal, memastikan semua kebutuhan teknis terpenuhi, dan menjaga suasana tetap profesional. Namun di balik ketenangan itu, Lindra menyimpan pertanyaan yang semakin berat, pertanyaan yang belum ia temukan keberanian untuk diucapkan. Suatu sore, mereka duduk berdua di ruang tunggu sebelum sebuah acara kecil. Lampu ruangan redup, hanya suara kipas angin yang berputar pelan. Niken memandang ke depan, sementara Lindra memperhatikannya dari samping, mencoba membaca bahasa diam yang terpancar dari wajahnya. Lindra akhirnya membuka percakapan dengan nada hati-hati. Ia tidak menyebut nama Ardi secara langsung, hanya menyinggung tentang masa lalu yang kadang datang tanpa diundang. Ucapannya lembut, tidak menuduh, seolah memberi ruang bagi Niken untuk jujur tanpa tekanan. Niken terdiam cukup lama sebelum menjawab. Ia merasakan dadanya sesak, bukan karena pertanyaan itu,
melainkan karena kesadaran bahwa Lindra layak mendapat kejujuran. Namun setiap kali ia mencoba bicara, kata-kata terasa saling bertabrakan di dalam kepalanya. Ia akhirnya berkata singkat bahwa masa lalu memang tidak selalu mudah dilupakan. Kalimat itu terdengar sederhana, namun maknanya dalam. Lindra mengangguk pelan, memahami bahwa jawaban itu hanyalah permukaan dari perasaan yang lebih dalam. Di tempat lain, Mas Ardi juga tidak tinggal diam. Ia mengirim pesan lanjutan, menanyakan kesan Niken setelah pertemuan di studio. Nada pesannya hangat dan penuh harap, seolah ingin memastikan bahwa kenangan mereka masih memiliki tempat di hati Niken. Niken membaca pesan itu berulang kali tanpa segera membalas. Ia merasa berada di antara dua dunia, satu yang memberinya rasa aman dan satu lagi yang membangkitkan gairah lama. Keduanya sama-sama nyata, sama-sama menarik, dan sama-sama menuntut kejelasan. Malam itu, Niken duduk sendirian dengan buku catatan lagunya. Ia menulis tentang kebimbangan, tentang seseorang yang berdiri di persimpangan jalan tanpa penunjuk arah. Setiap kata yang ia tulis terasa seperti pengakuan yang belum berani ia ucapkan pada siapapun. Sementara itu, Lindra pulang dengan pikiran yang tak kalah berat. Ia mulai bertanya pada dirinya sendiri, apakah selama ini ia hanya menjadi tempat singgah yang nyaman, ataukah ia benar-benar memiliki ruang istimewa di hati Niken? Pertanyaan itu menyakitkan, namun tidak bisa lagi ia abaikan. Beberapa hari kemudian, sebuah tawaran resmi duet antara Niken dan Ardi datang melalui manajemen acara besar. Tawaran itu bukan lagi sekadar wacana, melainkan keputusan yang menuntut jawaban pasti. Niken memegang surat elektronik itu dengan tangan gemetar, menyadari bahwa waktu untuk menunda semakin menipis. Ia menatap langit sore yang mulai memerah, merasa seperti berdiri di ambang perubahan besar. Kata-kata yang selama ini tertahan kini mendesak untuk keluar, entah kepada Lindra, Ardi, atau mungkin kepada dirinya sendiri. Niken tahu, babak berikutnya dari sandiwara hatinya akan memaksanya memilih antara kejujuran yang menyakitkan atau kebohongan yang nyaman, dan tidak ada jalan kembali setelah itu. Pagi itu, Niken memandangi layar ponselnya lebih lama dari biasanya, menatap surel tawaran duet yang belum ia jawab. Kata-kata resmi dari pihak penyelenggara tampak dingin dan rapi, berbanding terbalik dengan kegaduhan yang terjadi di dalam hatinya. Ia tahu, apapun jawabannya nanti akan membawa dampak yang jauh lebih besar dari sekadar satu penampilan di atas panggung. Mas Lindra datang ke rumahnya siang itu dengan agenda membahas jadwal manggung berikutnya. Ia membawa map tipis dan secangkir kopi yang masih hangat, kebiasaan kecil yang selalu ia lakukan tanpa diminta. Niken menyambutnya dengan senyum, namun senyum itu terasa rapuh, seolah bisa runtuh kapan saja. Mereka duduk berhadapan di ruang tamu yang tenang. Lindra membuka pembicaraan soal pekerjaan, namun matanya beberapa kali tertuju pada ponsel Niken yang tergeletak di meja. Ada firasat kuat di dadanya bahwa hari itu akan membawa percakapan yang tidak mudah. Niken akhirnya menghela napas panjang dan menceritakan tentang tawaran duet tersebut. Suaranya pelan, seperti takut melukai. Ia menjelaskan bahwa tawaran itu datang resmi dan besar, sesuatu yang secara karir sulit untuk diabaikan begitu saja. Lindra mendengarkan tanpa memotong. Wajahnya tetap tenang, namun rahangnya mengeras sedikit. Ia memahami arti peluang itu bagi Niken, tetapi ia juga memahami apa arti Ardi dalam cerita yang sedang mereka jalani. Diamnya Lindra justru membuat Niken semakin gelisah. Setelah beberapa saat, Lindra berkata dengan jujur bahwa ia tidak ingin menjadi penghalang bagi karir Niken. Namun ia juga mengakui bahwa ia tidak bisa membohongi perasaannya sendiri. Kalimat itu meluncur perlahan, penuh kehati-hatian, namun cukup untuk mengguncang pertahanan Niken. Niken menunduk, merasakan rasa bersalah yang menekan dadanya. Ia menyadari betapa besar peran Lindra selama ini, betapa banyak hal yang ia lewati berkat dukungan tanpa pamrih darinya. Kesadaran itu membuat keputusan terasa semakin berat. Di malam hari, Mas Ardi kembali menghubungi Niken. Kali ini ia tidak membicarakan teknis duet, melainkan perasaan yang selama ini ia simpan. Ardi mengakui bahwa pertemuan mereka membangkitkan kembali rasa yang belum sempat ia tutup dengan benar. Niken membaca pengakuan itu dengan mata berkaca-kaca. Ia merasa seolah ditarik dari dua arah yang berbeda, masing-masing dengan kekuatannya sendiri. Ia ingin jujur pada Ardi, namun ia juga tidak ingin mengkhianati kepercayaan Lindra.
Hari-hari berikutnya dipenuhi dengan kebisuan yang canggung. Niken dan Lindra tetap bertemu, tetap bekerja bersama, tetapi ada jarak halus yang mulai terasa. Mereka berbicara seperlunya, menahan kata-kata yang sebenarnya ingin keluar. Niken mulai menyadari bahwa menunda pilihan justru melukai semua pihak, termasuk dirinya sendiri. Setiap malam ia memutar ulang kejadian-kejadian kecil, mencari tanda-tanda yang mungkin bisa membantunya menentukan arah. Namun jawaban itu tak kunjung muncul. Suatu malam, Niken berdiri di depan cermin, memandangi wajahnya sendiri. Ia bertanya pada pantulan itu, apa yang sebenarnya ia inginkan. Apakah ketenangan yang selama ini ia miliki bersama Lindra, ataukah getaran lama yang kembali ia rasakan bersama Ardi? Di kejauhan, suara latihan musik dari rumah tetangga terdengar lirih, mengiringi pikirannya yang berkelana. Niken sadar bahwa hidup tidak selalu memberi pilihan yang sempurna, hanya pilihan yang harus diambil dengan keberanian penuh. Dengan hati yang masih menggantung, Niken menutup hari itu tanpa keputusan. Namun ia tahu, waktu terus berjalan, dan bab berikutnya akan memaksanya melangkah lebih jauh. Sandiwara hati ini perlahan mendekati puncaknya, dan tidak lama lagi, semua yang tersembunyi akan terungkap ke permukaan. Hari itu tiba dengan langit mendung, seolah ikut mencerminkan suasana hati Niken yang semakin berat. Sejak pagi, perasaannya tidak tenang, dan setiap tarikan napas terasa lebih dalam dari biasanya. Ia tahu ada sesuatu yang harus ia lakukan hari itu, sesuatu yang tidak bisa lagi ia tunda tanpa konsekuensi. Niken memutuskan untuk bertemu Mas Ardi secara langsung. Ia memilih sebuah kafe kecil yang tenang, jauh dari keramaian dan sorot mata orang-orang yang mengenalnya. Saat Ardi datang, senyum yang ia bawa terlihat tulus, namun Niken justru merasa dadanya semakin sesak. Percakapan mereka dimulai dengan hal-hal ringan, mengenang lagu-lagu lama dan cerita masa lalu yang pernah mereka bagi. Namun di balik tawa kecil itu, ada ketegangan yang tak terucap, menunggu momen untuk muncul ke permukaan. Niken memutar cangkir kopinya perlahan, mencari kata-kata yang tepat. Akhirnya, Niken mengutarakan kebimbangannya dengan suara bergetar. Ia berkata jujur bahwa kehadiran Ardi memang membangkitkan kenangan, namun hidupnya kini tidak lagi sama seperti dulu. Ada seseorang yang berjalan bersamanya dalam diam, menopang tanpa menuntut, dan itu membuatnya ragu melangkah mundur. Ardi terdiam cukup lama setelah mendengar pengakuan itu. Tatapannya turun, lalu kembali menatap Niken dengan mata yang menyimpan campuran kecewa dan pengertian. Ia mengakui bahwa ia datang dengan harapan, namun ia juga menyadari bahwa harapan tidak selalu berarti kepastian. Ardi berkata bahwa duet dan rencana-rencana yang ia tawarkan bukan hanya soal musik, tetapi juga caranya mendekat kembali pada Niken. Ia tidak memaksa, namun kejujuran itu terasa seperti beban tambahan di hati Niken. Ia menyadari betapa besar perasaan Ardi, dan betapa sulitnya situasi ini bagi semua pihak. Pertemuan itu berakhir dengan kesepakatan yang belum final. Niken meminta waktu untuk berpikir, dan Ardi menerimanya dengan senyum pahit. Saat mereka berpisah, Niken merasa seperti meninggalkan sebagian dirinya di kafe itu. Sore harinya, Niken pulang dengan langkah berat. Di rumah, Mas Lindra sudah menunggunya. Ia tidak bertanya banyak, namun kehadirannya yang tenang justru membuat Niken merasa semakin bersalah. Ia tahu, kejujuran yang sama juga harus ia berikan pada Lindra. Dengan suara pelan, Niken menceritakan pertemuannya dengan Ardi. Ia tidak menyembunyikan apapun, termasuk pengakuan Ardi tentang perasaannya. Kata-kata itu keluar perlahan, seperti membuka luka yang selama ini ia tutupi. Lindra mendengarkan dengan wajah yang sulit dibaca. Ia tidak marah, tidak pula meninggikan suara. Namun ada kilatan luka di matanya yang tidak bisa ia sembunyikan sepenuhnya. Ia menghela napas panjang, menahan gejolak yang berkecamuk di dadanya. Lindra berkata bahwa ia menghargai kejujuran Niken, meski itu menyakitkan. Ia mengakui bahwa sejak awal ia tahu ada kemungkinan masa lalu Niken akan kembali, namun mengalaminya secara nyata tetap terasa berat. Kata-katanya dewasa, tetapi perasaannya jelas terluka. Keheningan menyelimuti ruangan setelah percakapan itu. Tidak ada pelukan, tidak ada janji. Hanya dua orang yang sama-sama mencoba berdiri tegak di tengah badai perasaan. Niken menunduk, air matanya jatuh tanpa suara. Malam itu, Niken menyadari bahwa kejujuran memang perlu, namun tidak selalu membawa kelegaan.
Terkadang, kejujuran justru membuka babak yang lebih sulit untuk dilalui. Ia tahu, setelah hari itu, hubungan mereka bertiga tidak akan pernah kembali seperti semula. Di bawah cahaya lampu yang temaram, Niken duduk sendirian, memikirkan langkah selanjutnya. Ia telah membuka semua kartu, namun keputusan akhir masih menunggunya. Bab berikutnya akan menjadi penentu, dan apapun yang terjadi, ia harus siap menerima akibat dari pilihan yang akan ia ambil. Hari-hari menjelang keputusan terasa seperti berjalan di atas tali tipis bagi Niken. Setiap langkah harus diambil dengan hati-hati, karena satu kesalahan kecil saja bisa membuat segalanya runtuh. Ia tetap menjalani aktivitas seperti biasa, namun pikirannya terus dihantui oleh percakapan yang belum tuntas dan perasaan yang belum menemukan arah. Mas Lindra menjadi lebih pendiam dari sebelumnya. Ia tetap hadir di setiap latihan dan acara, menjalankan tanggung jawabnya dengan profesional, tetapi jarak emosional di antara mereka terasa nyata. Niken bisa merasakan itu dari cara Lindra menghindari tatapan terlalu lama, seolah takut membaca sesuatu yang belum siap ia terima. Di sisi lain, Mas Ardi juga memilih menjaga jarak. Pesan-pesan yang dulu rutin kini menjadi jarang, hanya sesekali menyapa dengan nada sopan dan singkat. Sikap itu membuat Niken merasa lega sekaligus sedih, karena ia tahu Ardi sedang berusaha menghormati ruang yang ia minta, meski hatinya mungkin sedang bergejolak. Malam itu, sebuah acara besar digelar di kota tempat Niken biasa tampil. Panggung megah, lampu sorot, dan ribuan penonton menjadi saksi penampilannya. Namun bagi Niken, malam itu bukan sekadar pertunjukan, melainkan titik di mana ia harus berdamai dengan dirinya sendiri. Saat musik mengalun dan ia mulai bernyanyi, setiap bait lagu terasa seperti curahan hatinya sendiri. Ia menyanyi tentang cinta yang ragu, tentang janji yang tertunda, dan tentang keberanian untuk memilih meski harus kehilangan. Suaranya bergetar, dan emosi itu sampai ke penonton yang terdiam menyimak. Di balik panggung, Mas Lindra berdiri memperhatikan. Ia melihat Niken dengan mata yang berkaca-kaca, menyadari betapa besar beban yang sedang dipikulnya. Di saat itu, Lindra mengerti bahwa apapun keputusan Niken nanti, ia tidak ingin menjadi sumber tekanan yang menambah luka. Usai pertunjukan, Niken tidak langsung kembali ke ruang ganti. Ia berjalan ke sisi panggung yang sepi, mencari udara dan ketenangan. Malam terasa dingin, dan suara gemuruh penonton perlahan menjauh, menyisakan kesunyian yang jujur. Mas Lindra menyusulnya tak lama kemudian. Mereka berdiri berdampingan tanpa bicara, membiarkan keheningan berbicara. Untuk pertama kalinya setelah sekian lama, keheningan itu tidak terasa canggung, melainkan penuh makna. Niken akhirnya memecah diam dengan suara pelan. Ia mengatakan bahwa ia lelah bersembunyi di balik sandiwara, lelah menunda keputusan karena takut menyakiti. Ia mengakui bahwa ia membutuhkan waktu untuk benar-benar mendengarkan hatinya sendiri. Lindra menoleh dan menatap Niken dengan lembut. Ia berkata bahwa cinta tidak seharusnya menjadi beban yang mengekang. Jika Niken perlu waktu dan ruang, ia siap memberikannya, meski itu berarti harus berdiri sedikit lebih jauh dari sebelumnya. Kata-kata itu membuat dada Niken terasa hangat sekaligus perih. Ia menyadari betapa besar ketulusan Lindra, dan betapa berat pilihan yang harus ia buat. Air mata mengalir tanpa bisa ia tahan, bukan karena sedih semata, tetapi karena akhirnya ia merasa dipahami. Malam itu berakhir tanpa keputusan final. Namun sesuatu telah berubah. Tidak ada lagi kemarahan, tidak ada lagi tuntutan. Yang tersisa hanyalah kejujuran dan kesiapan untuk menerima apapun hasilnya. Saat Niken kembali ke kamarnya, ia duduk di tepi ranjang, menatap langit dari jendela. Ia tahu, esok hari akan menjadi bab terakhir dari sandiwara hatinya. Pilihan yang selama ini ia tunda akan segera ia ambil, dan hidupnya tidak akan pernah sama setelahnya. Pagi itu datang dengan cahaya yang lembut, berbeda dari hari-hari sebelumnya yang terasa berat. Niken terbangun dengan perasaan yang lebih tenang, seolah semalam ia telah meletakkan sebagian beban yang terlalu lama ia pikul sendiri. Udara pagi menyelinap melalui jendela, membawa kesadaran bahwa hari ini bukan sekadar kelanjutan, melainkan penentuan. Ia menyiapkan diri perlahan, tanpa tergesa, menikmati setiap gerakan kecil seperti ritual perpisahan dengan kebimbangan. Di depan cermin, Niken memandang dirinya sendiri lebih lama dari biasanya. Ia tidak lagi mencari jawaban di wajahnya, karena ia tahu jawabannya telah tumbuh diam-diam di dalam hati.
Langkah pertamanya hari itu adalah menemui Mas Ardi. Mereka sepakat bertemu di tempat yang sederhana, tanpa suasana dramatis, tanpa panggung. Niken ingin percakapan itu jujur, apa adanya, dan tidak terbungkus harapan yang berlebihan. Saat Ardi tiba, ia menyambut Niken dengan senyum yang tenang, seolah sudah menyiapkan diri untuk apapun yang akan ia dengar. Niken berbicara pelan namun mantap, mengatakan bahwa kenangan mereka akan selalu menjadi bagian penting dalam hidupnya, namun tidak semua kenangan ditakdirkan untuk dilanjutkan. Ardi mendengarkan tanpa menyela. Ada kesedihan di matanya, tetapi juga kelegaan yang samar. Ia mengangguk, mengakui bahwa mencintai seseorang juga berarti berani merelakan ketika cinta itu memilih jalan lain. Perpisahan itu tidak disertai air mata berlebihan, hanya saling menghormati dan doa dalam diam. Setelah pertemuan itu, Niken melangkah pergi dengan dada yang terasa lebih ringan. Ia tahu satu pintu telah tertutup, bukan dengan paksaan, melainkan dengan kesadaran penuh. Masa lalu akhirnya menemukan tempatnya sendiri, tidak lagi menghantui masa kini. Sore harinya, Niken menemui Mas Lindra. Mereka bertemu tanpa banyak kata pembuka, karena keduanya sama-sama memahami arti pertemuan itu. Tatapan Lindra tenang, namun penuh harap yang tidak ia ucapkan. Niken mengungkapkan perasaannya dengan jujur, mengatakan bahwa di tengah badai kebingungan, Lindra adalah sosok yang selalu membuatnya merasa pulang. Bukan karena tanpa konflik, melainkan karena ketulusan dan kesabaran yang tidak pernah memintanya menjadi orang lain. Lindra terdiam sejenak sebelum tersenyum, senyum yang kali ini terasa lebih lega. Ia tidak merayakan kemenangan, karena baginya ini bukan soal menang atau kalah. Yang terpenting, Niken memilih dengan kesadaran, bukan karena tekanan. Mereka duduk berdampingan dalam keheningan yang hangat. Tidak ada janji besar yang diucapkan hari itu, hanya kesepakatan untuk berjalan bersama dengan kejujuran dan saling menjaga. Bagi keduanya, itu sudah lebih dari cukup. Hari-hari berlalu, dan Niken kembali ke panggung dengan perasaan yang berbeda. Suaranya lebih jujur, ekspresinya lebih utuh. Penonton mungkin tidak tahu apa yang telah ia lalui, namun mereka merasakan ketulusan yang kini mengalir di setiap lagu. Mas Ardi melanjutkan jalannya sendiri, menulis musik dengan warna baru, membawa kisah lama sebagai sumber kedewasaan. Tidak ada dendam, tidak ada penyesalan, hanya rasa terima kasih atas pertemuan yang pernah berarti. Di akhir kisah ini, Niken menyadari bahwa sandiwara hatinya bukan tentang memilih satu dari dua pria semata, ini adalah perjalanan untuk memilih dirinya sendiri, memahami apa yang ia butuhkan, dan berani bertanggung jawab atas pilihannya. Di bawah langit senja yang perlahan meredup, Niken melangkah ke masa depan dengan langkah yang lebih mantap. Sandiwara telah usai, tirai telah tertutup, dan yang tersisa hanyalah kehidupan nyata yang kini ia jalani dengan hati yang utuh.